Sebenarnya kalau kita ngomongin membahas putar atau biografi Imam Abu Hasan Syadzili, ini sebenarnya panjang ya. Apalagi kalau kita baca manakibnya, ya. Tapi ini saya sedikit aja terkait cikal bakal munculnya tarekat Syadziliyah. Ini munculnya dari Tunis. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan ku berikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa ini. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Selamat datang kembali para pemirsa Kopiah. Pada kali ini kita akan membahas soal sisi keislaman yang ada di Tunisia. Kita akan menggali khazanah keislaman, khususnya sufistik atau tasawuf yang sering kita temui di Indonesia. Nah, pada sesi kali ini kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswa Zaituna yang belajar tentang Islamic Studies. Kita sambut di sini ada Fadil Irsyad. Enggak pakai Muhammad. Fadilah Irsyad Al Batawi Al Zaituni. Selamat datang Fadil. Siap, Bu Hasib. Apa kabar Mas Fadil sekarang? Alhamdulillah sehat. Mas Fadil kan udah 2 tahun ya? Ya. 3 tahun? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun di Tunisia, telah belajar banyak, bersentuhan langsung dengan khazanah keislaman dan juga sofistik. Karena Mas Fadil ini ahli thariqat juga katanya. Bukan ahli, tapi hanya sebagai ngikut aja. Oke. Karena di sini ya juga kental akan sufistiknya. Dari situ. Bisa diceritakan sedikit Mas Fadil, apa khazanah keislaman dan juga sofistik khususnya di Tunisia? Kita semua tahu ada Maghor Asyadzili di sini. Kalau di Indonesia kan kita cuma dengar aja namanya Abu Hasan Asyadzili gitu. Kita cuman dengar namanya Hizib Bahar, Hizib Nasor. Nah, sumbernya di Tunisia ternyata. Ceritain sedikit Mas Fadil tentang Syadziliyah, tarekat Syadziliyah. Baik. Sebenarnya kalau kita ngomongin membahas putar atau biografi Imam Abu Hasan Syadzili, ini sebenarnya panjang ya. Apalagi kalau kita baca manakibnya, ya. Tapi ini saya sedikit aja terkait cikal bakal munculnya tarekat Syadziliyah. Ini munculnya dari Tunis. Walaupun Imam Abu Hasan Syadzili itu asalnya bukan dari Tunisia. Dari mana tuh? Asalnya itu dari Maroko. Siap. Ya. Yang mana Imam Abu Hasan Syadzili ini diperintahkan oleh gurunya dari Maroko untuk berkelana mencari guru lagi ke Tunisia. Gunanya apa? Untuk mengembangkan keilmuannya dan juga memperdalam keilmuan khususnya dalam aspek spiritualitasnya. Nah, dari Maroko ke Tunisia berkelana, sampainya di Tunisia Imam Abu Hasan Syadzili ini menemukan seorang guru yang berkompeten di dalam ilmunya. Siapa? Apa? Yang bernama Syekh Abu Sa'id Al-Baji. Ya, Syekh Abu Sa'id Al-Baji ini, beliau itu salah seorang guru spiritual yang terkemuka di Tunisia pada zaman itu. Maka dari itu Imam Abu Hasan Syadzili bertemu untuk berguru, memperdalami ilmunya, khususnya dalam bidang tasawuf. Seperti itu. Siap. Apalagi di Tunis ini, ya, di Tunis ini ada seperti peninggalan atau tapak tilasnya dari Imam Abu Hasan Syadzili, atau biasa kita kenal itu sebagai Maghor Syadziliyah. Maghor Syadziliyah, Maghor itu dalam artian itu bahasa Indonesia itu gua, tempat Imam Abu Hasan Syadzili berkhalwat atau uzlah, ya kan, di Tunis itu. Nah, dari cikal bakal itulah ya Imam Abu Hasan Syadzili itu membuat sebuah tarekat. Kalau kita lihat dari segi historisnya, itu Imam Abu Hasan Syadzili itu didatangi oleh Nabi Khidir, yang mana Nabi Khidir itu memerintahkan kepada Imam Abu Hasan Syadzili ketika Imam Abu Hasan Syadzili itu lagi uzlah di Maghor, itu diperintahkan suruh baca
ini dalam artian itu untuk taqarruban ilallah, ya kan, untuk mendekatkan kepada diri kepada Allah. Nah, itu bacaan-bacanya itu ya diberikan oleh Nabi Khidir. Nah, dari situlah dikembangkan lagi sama Imam Abu Hasan Syadzili, bahkan sekarang yang kita kenal itu sebagai Hizib Bahar atau Hizib Nasor dan lain sebagainya, banyak sebenarnya. Nah, oke. Biasanya kalau tarekatan lah, kalau tarekatan di Magor ada tarekatan ya? Ada. Tiap hari apa tuh biasanya? Biasanya itu setiap hari Sabtu ba'da subuh. Siap. Itu. Oke. Nah, di situ tuh apa yang dibaca? Gitu. Yang dibaca sama orang-orang tuh apa? Apakah bacanya sama kayak di Indonesia? Apakah ada yang geleng-geleng kepala juga? Apa gimana sih ceritanya? Sama nggak sih sufi di Indonesia atau tasawuf di Indonesia sama di sini tuh sama nggak? Oke. Sebenarnya di Indonesia itu banyak ya tarekat-tarekat, baik itu Syadzuliyah atau Qadiriyah, Naqsyabandiyah atau Tijaniyah, banyak sebenarnya. Ya. Tapi kalau dari segi amaliyahnya itu sama, ataupun dari bacaannya itu hampir sama, karena yang dibacanya itu ahzab atau hizib-hizib yang dikarang oleh Imam Abu Hasan Syadzili. Ya, pertama dari baca Al-Qur'annya, ya kan, ayat-ayat tertentu yang sudah disusun sama Imam Abu Hasan Syadzili. Ya, di sini kita baca hizib Nasor, hizib Bahar, hizib Tawasul, hizib Syatid dan lain sebagainya. Yang mana ketika kita ikut tarekat, ya kan, tarekat di Magor itu ada pembimbingnya. Kita cuma tinggal ikut baca aja gitu. Kalau masalah kayak geleng-geleng kayak gitu, itu sebenarnya ada. Saya pun pertama kali ngikut tarekat itu, ya disuruh diri, abis itu lampu dimatiin, geleng-geleng begini, ya kan? Ini saya saya bingung itu, ini apa? Ya kan, dalam hati karena baru pertama kali agak bingung gitu. Akhirnya saya terus mencari tahu, walhasil ya alhamdulillah. Ya, saya tidak berani membid'ahkan, apalagi menyesatkan, nggak berani, karena itu emang ada ilmu tersendiri gitu. Ada dalilnya. Benar. Ada dalilnya. Yang penting ada dalilnya ya. Jelas. Siap. Nah, geser sedikit, kita lihat spiritualitas warga Tunisia sendiri. Sebagai masyarakat pasti ada istiadat yang diambil dari spiritualitas keagamaan gitu kan. Nah, salah satunya adalah bacaan salawat mereka. Kok sama gitu? Yang gimana salawatnya? Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Itu sejarahnya gimana? Kemudian kok bisa serempak dibaca tiap waktu gitu loh sama orang Tunisia? Mainannya Dil. Kalau dari segi historisnya ya, saya kurang begitu tahu, tapi yang jelas benar-benar ulama se-Tunisia ini benar-benar kompak dalam mengamalkan salawat Fatih tersebut. Karena apa yang kalau misalnya kita lihat ya, salah satu faedahnya orang yang mengamalkan salawat Fatih itu dapat membukakan segala sesuatu yang tertutup, ya kan, misal kesulitan dalam mencari rezeki atau jodoh. Siap. Ya, siapa orang yang baca salat itu insya Allah akan dimudahkan. Ini keyakinan kita, apalagi para ulama-ulama di sini, makanya mengamalkan salawat Fatih. Siap. Seperti itu. Misalnya Dil pengen dapat jodoh, baca salawat Fatih berapa kali? Oh, ada ijazahnya? Ada ijazahnya? Ada. Siap. Oke, lanjut lagi. Terus ada juga nih, selain salawat Fatih, kalau puji-pujian ke Rasul kan biasanya warga Tunisia ini baca kitab. Nama kitabnya Asy-Syifa gitu. Nah, ini kenapa juga bisa serempak? Kenapa juga bisa dilakukan terus-menerus gitu loh. Ya, salah satu kitab yang paling banyak dirujuk atau dibaca sama ulama-ulama Tunisia ini, salah satu kitabnya itu Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ya, karyanya Qadi bin Iyad. Ya. Ini salah satu kitab yang mengajarkan kepada kita betapa hebatnya atau betapa istimewanya Rasul. Itu dia istimewanya Rasul, atau juga menjelaskan ya kan kehidupan Rasul itu seperti apa semasa hidupnya. Intinya itulah, karena Nabi itu adalah sebagai qudwah hasanah atau uswatun hasanah. Maka dari itu kita bisa mengambil pelajaran dari kitab tersebut. Siap. Oke.
Oke, terima kasih banyak Kang Fadil. Siap. Ini baru sekecil atau baru butiran kecil apa khazanah keislaman yang ada di Tunisia. Nanti kita bisa berbincang lagi di episode lainnya. Baik, teman-teman Kopiah, terima kasih banyak sudah menonton kopiah.co. Pada sesi kali ini kita telah belajar banyak bagaimana asal muasal daripada tarikah Syadziliyah, kemudian juga guru-guru Imam Abul Hasan Asyadzili, kemudian juga kita juga tadi tahu dari Bang Fadil kenapa di Tunisia ini sangat familiar dengan salawat Al-Fatih dan kitab Asy-Syifa yang selalu dibaca oleh rakyat Tunisia. Selanjutnya kita akan bahas banyak tentang keislaman yang ada di Tunisia. Maka dari itu teman-teman tetap tonton terus kopiah.co yang ada di YouTube kalian. Terima kasih banyak.